Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nanang Arifin. Nah, halo bro. Di sini kita menjelaskan tentang mata pelajaran kewirausahaan. Bagi anak-anakku mungkin jadi pertanyaan, buat apa mata pelajaran kewirausahaan? Dulu saya ketika SMA, ketika di Kodiam Blitar kala itu, saya masih menjadi siswa, tidak ada mata pelajaran kewirausahaan. Ketika saya kuliah di Universitas Negeri Jember, tidak ada mata kuliah kewirausahaan. Tapi sudah ada wacana dari dosen saya, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Bapak Dr. Slamet Aryadi MSI, perlunya mata kuliah kewirausahaan. Apa latar belakangnya? Kalau kita bisa bicara tentang negara maju, idealnya syarat menjadi negara maju, jumlah entrepreneur, jumlah pengusaha itu harus lebih dari 14%. Faktanya di Indonesia tahun 2019 jumlah entrepreneur hanya sekitar 3,1%. Berapa itu? Kurang berapa? Masih kurang banyak. Bapak mengatakan ini sumbernya dari mana? Dari Okesune, dari judul artikel syarat jadi negara maju, jumlah pengusaha lebih 14%. Ini diterbitkan hari Selasa 9 April 2019. Ditulis oleh Dani Jumadil Akhir. Ini kita masih jauh. Kita masih jauh dengan negara dekat kita. Malaysia kita masih kalah. Malaysia. Di sana jumlah entrepreneurnya itu lebih besar lagi. Sekitar 5%. Di Singapura 7%. Kita masih 3,1%. Itu mendingan tahun 2014 kita masih kurang dari 2%. Sehingga kita, negara Indonesia, pemerintah Indonesia itu mengusahakan agar jumlah entrepreneur lebih dari 14% untuk biar menjadi negara maju. Ini contohnya putra Bapak Jokowi, Mas Kaisang, itu pengusaha, bahkan belum lulus kuliah sudah buka usaha, yaitu pisang goreng. Tidak menjadi pegawai. Mas Nadiem Makarim, itu sekarang Menteri Pendidikan kita, itu dulu pengusaha, yaitu pengusaha Gojek. Ini ada pengusaha ruang guru. Menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Umumnya, idealnya, lulusan pendidikan formal dari SMK, perguruan tinggi, itu ketika lulus, orientasinya membuat lapangan pekerja. Membuat lapangan kerja. Faktanya, lulusan pendidikan formal berebut mencari pekerjaan. Ini gambar orang-orang mencari pekerjaan di pabrik. Ini daftar PNS, sampai ADRI berjubel. Ya, ini faktanya. Padahal orientasi sehingga ada sekolah entrepreneur. Di Surabaya ada Universitas Putra, sekolah calon entrepreneur yang akan menciptakan lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Itu. Sehingga diperlakukanlah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mata pelajaran kewirausahaan. Jika kamu jangan mengeluh. Dari sini nanti targetnya kamu bisa menjadi wirausaha sukses. Tapi fenomena saat ini banyak anak-anak masih madrasah aliyah, masih SMA, sudah belajar jual beli online. Itu bagus, itu luar biasa. Kalau ada nilai, ada siswa sini yang
sudah merintis usaha jual beli online, langsung saya beri nilai kewirausahaan baik, asal lakunya banyak, nilai keterampilannya. Tapi harus didukung oleh nilai-nilai yang lain. Nah, untuk menjadi pengusaha sukses, motivasinya apa? Dari agama, dari hadis Rasulullah, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini langsung bahasa Indonesia saja. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, apalagi menagih hutang, tidak akan memperberat orang yang sedang kesulitan. Misalnya gini, kita kalau jual barang, kita kalau lebih baik jual murah, banyak yang beli. Keuntungan sedikit, tapi banyak yang terjual daripada harga mahal. Kalau harga mahal, maka yang terjual sedikit. Lebih baik harga murah yang terjual banyak daripada harga mahal, keuntungan tinggi, tapi yang terjual sedikit. Ini insya Allah hadisnya sahih. Lalu ada hadisnya dhaif, tapi ini jangan jadi patokan ya. Ini mungkin diragukan kebenarannya, apakah benar-benar oleh disampaikan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam kitab Gharib Al-Hadis dari hadis Nu'am bin Abdurrahman. Tis'atu a'sarir rizki fit tajaroh. 9 dari 10 rezeki ada dalam perdagangan. Ini hadisnya dhaif. Ya, dhaif. Ini motivasi Anda agar menjadi pengusaha. Lalu motivasi selain agama, ini kenyataan. 10 orang terkaya di Indonesia itu rata-rata keturunan Cina dan ada 1 India. Yang asli Indonesia hanya 1 dari keturunan Batak, Khairil Tanjung. Ini nomor 9 ini. Nah, kebanyakan Cina, India, dan non-muslim. Yang muslim hanya 1, nomor 9. Tapi bukan berarti kita memusuhi orang Cina, bukan berarti kita memusuhi orang India. Kita belajar dari mereka. Ingat, ada sebuah pepatah, man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Mereka mungkin lebih bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki daripada kita. Padahal ada sebuah hadis, kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Sehingga ini kita harus termotivasi untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita tidak menjadi fakir dan kafir. Seperti itu. Ya, kita tidak memusuhi mereka. Jangan musuhi mereka. Kita belajar dari mereka. Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, seperti itu. Ya. Jangan memusuhi. Mereka itu kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi kita. Nah, di sini di bab pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Materi karakteristik kewirausahaan, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menjelaskan definisi wira swasta. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat wirausaha. Yang ketiga, menggali data tentang penyebab kegagalan wirausaha. 3 ini
Nanti kalau sudah diajarkan Anda bisa tahu dan paham. Apa itu wirausaha? Contoh wirausaha itu ini, Mas Nadiem Makarim. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu pejuang, pahlawan, berani. Misalnya Mas Nadiem itu kan pahlawan bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Dengan diciptakannya Gojek, maka bisa mengurangi pengangguran. Menambah pekerjaan baru. Banyak orang hidup dari Gojek. Contohnya ini, banyak yang kenal ini. Ini Mas Dori Harsa ini. Tukang kendangnya Mas Didi Kempot. Dulu sebelum jadi tukang kendang, dia menjadi tukang ojek. Ini pahlawan kita, Mas Nadiem Makarim. Dia wira, pejuang, pahlawan atau berani. Lalu wirausaha berasal dari kata usaha. Apa itu usaha? Perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Mas Nadiem ini telah bekerja, telah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang-orang pemuda di Indonesia yang menyelamatkan dari istilah pengangguran. Sehingga jadilah pencipta lapangan kerja, bukan pencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan, sarjana-sarjana orientasinya mencari pekerjaan, nanti selanjutnya akan merepotkan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha adalah orang yang pandai dan berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Mas Nadiem melihat ada ojek, tapi masih manual, dadak telepon. Lalu dia menentukan cara produksi baru, bagaimana ojek berbasis online. Lalu menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru. Bagaimana membuat aplikasi online untuk ojek, mengatur permodalannya, serta memasarkannya. Itu. Mungkin sekarang jumlah yang pengemudi ojek sudah ribuan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Itulah pahlawan Indonesia. Pelaku wirausaha disebut juga entrepreneur. Ya. Pelaku wirausaha disebut juga entrepreneur. Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian, mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Mereka sangat kreatif dan inovatif. Misalnya, kalau jual beli tidak usah di pasar, cukup buka lapak di internet, Tokopedia. Kalau misalnya pesan ojek, cukup pakai aplikasi. Dan inilah orang-orang yang punya kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Mereka itu menemukan sesuatu yang baru itu bermanfaat bagi masyarakat. Memang ketika menemukan sesuatu baru akan timbul reaksi. Contohnya ojek online. Berapa banyak kasus tawuran antara pelaku ojek online dan ojek pangkolan. Nah, akhirnya banyak ojek pangkolan ikut ojek online. Seperti itu. Karena ternyata warga negara Indonesia, orang Indonesia lebih memilih ojek berbasis online. Seperti itu. Itu pengertian wirausaha. Nah, modal untuk berwirausaha itu dua. Ikhtiar lahir, bekerja sungguh-sungguh. Batin doa, banyak berdoa. Maaf, kemarin saya membaca bahwa hadis yang menyatakan keutamaan membaca surat Al-Waqiah memperlancar rezeki itu ada yang mengatakan doib. Saya tidak bisa begitu menjelaskan mengapa itu doib. Tapi kalau salat duha itu insya Allah di situ ada doa yang memperlancar
rezeki. Di situ kan ada doa, ya Allah, jika rezeki saya ada di atas langit, ya Allah, turunkanlah. Jika di dalam bumi, ya Allah, naikkanlah. Jika sulit, ya Allah, rezeki saya mudahkanlah. Lalu memperbanyak sedekah. Itu yang ini dari Ustadz Yusuf Mansur, bersedekah untuk memperlancar rezeki. Nah, ada beberapa sifat-sifat wirausaha. Yang pertama, sifat wirausaha itu adalah percaya diri. Pikirlah dalam diri kamu, saya dapat, saya bisa. Bahwa apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ketika kamu berpikir sukses, kamu akan sukses. Jika kamu berpikir gagal, maka kamu akan gagal. Sehingga harus berpikir positif. Percaya diri. Itu sifat-sifat wirausaha yang pertama. Yang kedua, sifat wirausaha yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Berorientasi pada tugas. Kita memberikan pelayanan terbaik pada konsumen. Kepuasan konsumen. Hasil omset penjualannya tinggi. Sehingga sifat wirausaha berorientasi tugas dan hasil. Menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tugas adalah memberikan pelayanan terbaik pada konsumen. Insya Allah ketika kita memberi pelayanan terbaik pada konsumen, rezeki kita akan lancar. Ini salah satu ikhtiar lahir yang perlu didasari dengan ikhtiar batin. Banyak berdoa, banyak beribadah, seperti itu. Sifat wirausaha yang ketiga, berani mengambil resiko. Barang siapa tidak berani mengambil resiko, maka ia tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Itu salah satu sifat wirausaha. Ya, harus berani mengambil resiko. Memang banyak ya pengusaha-pengusaha pernah mengalami kegagalan, tapi dia harus bangkit dari kegagalan. Ciputra itu kontraktor terkenal di Jakarta. Dia pernah mengalami kebangkrutan, dia pernah mengalami kegagalan. Tapi di sini dia optimis untuk bangkit kembali. Lalu sifat wirausaha punya jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin itu dia bisa menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar anak buah, mau dan bisa memotivasi orang lain untuk melakukan pekerjaan. Tidak menakut-nakuti anak buah. Wirausaha itu pasti punya anak buah. Dia bisa menggerakkan anak buahnya dan anak buahnya bisa bergerak tanpa paksaan, tanpa sakit hati. Minta maaf, rata-rata pemimpin daerah yang sukses itu berasal dari wirausaha, dari pengusaha. Ya. Selanjutnya sifat adalah originalitas dan keaslian. Bukan mengkopi, ide-idenya bukan mengkopi milik orang lain. Contohnya mungkin Bukalapak, itu ide original dari pemiliknya. Ojek online, Grab, miliknya Nadiem itu hasil karya dari Nadiem sendiri. Lalu juga Ruang Guru, di mana kalau belajar kita cukup berbasis online. Itu originalitas dari penciptanya. Ya, tidak mengkopi milik orang lain. Ini harus kreatif, harus inovatif. Menemukan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di masyarakat. Selanjutnya, kita harus berorientasi ke masa depan. Memiliki pandangan jauh ke depan. Memiliki perspektif. Tidak mudah puas dan selalu ingin sesuatu yang baru.
Demikian dari yang saya sampaikan. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.